Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nafisatul Badriyah dari Prodi S1 Hukum dengan nomor NPM 30124040. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas komunikasi digital, yaitu membuat video penjelasan mengenai kasus nyata di Indonesia, dan saya mengambil tema penyebaran hoaks diskualifikasi Prabowo Gibran. Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial yang menampilkan suara Hakim MK yang seolah mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Ketiga, menyatakan diskualifikasi. Pria bernama Muhammad Arif ini ditangkap polisi karena manipulasi suara Hakim Mahkamah Konstitusi di akun media sosial TikTok pribadinya. Dalam unggahannya, pelaku diduga mengubah suara Hakim MK Soehartoyo membatalkan putusan KPU yang menyatakan Capres Prabowo Gibran menang dalam pemilu 2024. Pelaku juga menambahkan narasi provokatif dalam unggahannya itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang ITE dan terancam hukuman penjara maksimal selama 12 tahun. Seorang pria bernama Muhammad Arif berusia 32 tahun berasal dari Riau ditangkap karena menyebarkan hoaks mengenai didiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka. Arif mengunggah video yang memanipulasi suara Hakim Mahkamah Konstitusi seolah-olah menyatakan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran didiskualifikasi. Informasi ini tidak benar karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengeluarkan keputusan seperti itu. Penyebaran informasi palsu dapat membuat keresahan di masyarakat, terutama menjelang pemilu. Pihak berwenang menegaskan bahwa menyebarkan hoaks memiliki konsekuensi hukum dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Muhammad Arif kemungkinan besar berada dalam filter bubble yang membuatnya hanya menerima informasi yang mendukung narasi tertentu seperti berita negatif tentang lawan politik. Algoritma media sosial yang menunjukkan konten sesuai minat memperkuat keyakinannya bahwa hoaks tersebut adalah kebenaran. Pelaku memang aktif di komunitas daring yang secara rutin mendiskusikan isu-isu politik tertentu dengan bias yang sama. Di dalam echo chamber ini, hoaks seperti video manipulasi suara Hakim Mahkamah Konstitusi memang dianggap kredibel karena kurangnya kritis dari luar kelompok. Kurangnya literasi digital pelaku terlihat dari kegagalannya memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Pelaku tampaknya tidak mengerti cara mengenali manipulasi digital seperti video atau konten palsu. Ketidakhati-hatian menyaring informasi di dunia maya meningkatkan resiko menyebarkan hoaks dan akhirnya memiliki konsekuensi hukum. Peran filter bubble di dalam kasus ini adalah sebagai penyaringan informasi sepihak. Informasi dari sumber yang berlawanan pandangan ini tidak muncul di lini masa pelaku, sehingga pelaku merasa bahwa hoaks yang ia sebarkan adalah benar karena tidak ada informasi yang bertentangan untuk mempertanyakan narasi tersebut. Peran echo chamber juga adalah menguatkan bias dalam kelompok. Echo chamber terjadi ketika seseorang hanya berinteraksi dengan orang-orang atau komunitas yang memiliki pandangan serupa. Echo chamber ini juga suara yang berlawanan atau sudut pandang kritis cenderung diabaikan. Pelaku tidak hanya menerima informasi sebagai hoax, tapi juga menerima informasi sebagai fakta. Mungkin pelaku juga termotivasi untuk menyebarkannya karena mendapat dukungan moral dari kelompoknya. Cara literasi digital berperan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan verifikasi digital. Yang kedua, membangun kesadaran tentang algoritma dan bias. Yang ketiga, mendorong etika bermedia sosial. Yang keempat, melatih kritis terhadap komunitas daring. Yang kelima, memberi pemahaman hukum. Dan yang terakhir, edukasi secara sistematis. Cara mengatasi kasus di atas yaitu bisa dengan beberapa cara, dan saya akan menyebutkan 6 cara, yaitu yang pertama peningkatan literasi digital, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga regulasi dan kebijakan, yang keempat peningkatan infrastruktur teknologi, yang kelima kampanye melawan echo chamber, dan yang terakhir peran individu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Najwa Nafisatul, mohon undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.